Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Great, I hope you all in a good condition. But before, let's start our lesson today by praying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let me introduce myself. My name is Muhammad Alfan Setiawan. You can call me Mr. Alfan. I will accompany you in this meeting and anyone knows about the material that we have learned today. Okay, we will learn about the material called procedure text. Ya, procedure text. Apa itu text procedure? Ada yang tahu? Oke, sebelumnya Mister tanya nih, tadi kan sudah Mister share ya di WA untuk link videonya. Adik-adik sudah lihat? Atau jangan-jangan belum? Nah, di sana ada penjelasan teks prosedur macam-macam, mulai dari apa itu teks prosedur, definisi, fungsi, unsur kebahasaan, dan strukturnya. Nah, kalau belum lihat, nanti setelah akhir pelajaran bisa dilihat ya. Well, before we going to deep more about learning procedure text, Mister akan absen dulu ya satu-satu. Oke, sudah. Jadi apa itu teks prosedur? Kalau Mister tanya kembali. Ada yang tahu? Oke, Mister kasih kata kunci aja deh. Biasanya di teks prosedur itu atasnya ada tulisan how to make bla 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 bla. How to use bla 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 bla. Sudah paham? Ya. Ya, kalau memang adik-adik sudah pernah lihat berbagai macam contoh teks prosedur, bisa dikatakan resep itu juga teks prosedur. Tapi tidak hanya resep loh. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya Mister akan sharekan PPT. Tunggu sebentar ya. Procedure text, how do you make it? Next. Oke, jadi kita akan belajar procedure text. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, Mister mau tanya, how do you make these foods? Ini ada gambar apa aja ya? Oke, dari sebelah kiri kan ada mie, burger, cupcake, terus ayam goreng, nasi goreng, pizza, dan apa itu yang ada di kotak itu ya? Ayo, ada yang tahu? Good. Okay, how do you make these foods? There are noodle, burger, cupcake, fried chicken, fried rice, pizza, and nugget. Apa jangan-jangan hanya tahu makannya saja nih, untuk membuatnya nggak tahu? Nah, mungkin ada yang penasaran, Mister kita belajar apa ya kok banyak makanan di sini? Kita belajar masak atau bagaimana ya? That's good questions. Oke, jadi secara teknis mungkin seperti itu. Kita belajar sambil ya senang-senang aja ya, kita lihat makanan banyak tuh enak-enak. Terus selanjutnya, what are the ingredients? Apa itu ingredients dalam bahasa Indonesia? Ada telur, ada susu, ada gula, ada garam, ada keju, ada bawang merah. Itu ada yang kembar itu, lada sama apa itu, ayo. Jadi ingredients itu bahan-bahannya. Jadi sebelum kita membuat makanan, kita perlu menyiapkan bahan-bahannya. Bisa ada salah satu di sini yang bisa dipakai untuk membuat makanan di slide sebelumnya. Lanjut. Nah, untuk membuat makanan,
kita butuh resep. Pasti pada tidak asing kan untuk menggunakan resep ini. Oke, please repeat after me. Recipe. Recipe. Jadi itu ya untuk pelafalan resep dalam bahasa Inggris. Oke, let's focus on the picture. Novel apple pudding. Bagaimana sih cara membuat novel apple pudding? Apa tuh novel apple pudding? Jenis pie apple gitu ya. Yang mungkin ini nih, teman-teman tahu yang atas bawahnya itu adonan, terus tengahnya itu ada agar-agar itu. Kalau mungkin ibunya pernah bikin seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kan hanya gambar kartun saja, ini kan yang di buku kalian. Oke, yang kedua yaitu ingredients. Ingredients. Apa sih bahan-bahannya? Oke, Mister baca ya. For greens, apples, peeled, cored, and thickly sliced. Ya, yang kedua, a quarter cup of 45 gram self-raising flour, sifted, 60 gram butter or margarine cube, etc. Dan seterusnya seperti itu ya, bahan-bahannya ada 4 apel hijau, seperempat ini flour itu apa flour? Ayo, flour itu tepung. Butter or margarine tahu kan ya? Setengah caster sugar. Apa caster sugar itu? Kalau pasir yang halus yang dihaluskan gitu, caster sugar. Dan 300 ml air. Nah, dalam resep ini sebenarnya ada 3 informasi yang bisa diberikan kepada kita sebagai pembaca. Yang pertama yaitu ini tujuannya apa sih? Membuat novel apple pudding kan. Terus ada bahan-bahan yang harus disiapkan seperti yang sudah dituliskan. Nah, yang tidak kalah penting itu ada metode. Atau kalau adik-adik pernah lihat itu kan langkah-langkah cara membuatnya. Itu di resep itu kan. Yang pertama yaitu place apple in a heat-proof dish. Apa itu heat-proof dish? Jadi seperti piring yang anti panas gitu ya. Kalau di gambarnya ini yang sebelah mana ya piring anti panas ya? Oke, yang di atasnya air itu ya. Oke. Nomor 2, stir and sugar and water mixture should be bumpy, pour of purpose, and etc. Jadi sengaja Mister kasih alat dan bahan di sini. Jadi ada tepung, ada pisau untuk memotong apelnya, itu heat proof dish. Listen after me. Heat proof dish. Repeat. Heat proof dish. Okay, good. Next slide. Nah, tadi kan sudah bisa kasih resep ya. Karena kita belajar procedure text. What is procedure text? Procedure text is the text that explain or instruct how to do something. Procedure text adalah teks yang menjelaskan atau menginstruksikan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara untuk melakukan sesuatu. EG itu seperti contoh ya. Jadi ada recipes, rules for games, science experiments, etc. Jadi procedure text itu tidak hanya resep untuk membuat makanan atau minuman, bisa juga untuk rules for game, aturan permainan, seperti dalam permainan luar tangga. Permainannya kan ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Science eksperimen juga, dan masih banyak lagi. Oke, next slide. Nah, function, apa fungsinya? To explain or tell the reader to make or do something through a sequence of actions or steps. Itu untuk menjelaskan pembaca, seperti kita yang membaca resep itu, untuk melakukan sesuatu melalui langkah-langkah kerja atau langkah-langkah yang memang ya diberikan untuk mencapai
apa yang kita inginkan, seperti resep untuk membuat burger contohnya, resep untuk membuat jus dan lainnya. Oke, selanjutnya ini struktur teks, structure. Tadi kan informasi yang diberikan ada 3 ya. Yang ini ada 4. Yang pertama goals, ingredients, steps, method. Yang terakhir ada tips. Jadi goal ini the aim of procedure text. Bisa jadi judul. Ini secara gampang. Ini judulnya aja, judulnya saja. How to make apple pudding, how to make mango juice, dan seperti itu. Itu goals dari procedure text-nya. Kalau contoh lain, ya, how to make a driver license, and apa itu driver license? Membuat SIM. Tapi kan adik-adik ini masih belum bikin SIM ya. Oke, yang kedua, the ingredients or material. Jadi ada ingredients, bahan-bahannya. Bahan-bahan tadi yang disebutkan, jadi tadi kan membuat novel apple pudding itu kan ada apel, ada gula, ada macam-macam. Terus yang ketiga ada steps. Nah, ini langkah-langkah. Yang keempat ini opsional aja, jadi ada additional information. Seperti Mister balik ke slide sebelumnya ya. Oke, additional information ini ada di ini nih, yang terakhir nih, serve 6 nih. Preparation time, itu seperti kayak tips kalau di resep itu seperti itu. Jadi nggak harus ada. Nah, sekarang bisa mau tanya nih, mention the part of this procedure text. Sebutkan bagian-bagian procedure text, dimulai dari goals, ingredients, sama steps. Goals-nya apa? How to make mango juice. Bagaimana cara membuat jus mangga. Lain, ingredients. Ingredients-nya apa? A ripe mango. Apa itu ripe mango? Mangga yang sudah masak. Ripe itu yang sudah matang, sudah masak. Warna manis. Warnanya kuning ya di gambar itu. Nah, seperti itu. A spoon of sugar. Spoon apa ya? Spoon itu ukuran gulanya kan. Spoon itu seperti takaran dari sendok, spoon. Jadi kan orang-orang kalau mau praktis itu ya pakai sendok gitu, spoon, tablespoon, seperti itu. Ini sesendok gula, a half glass of water, setengah gelas, a half glass, setengah gelas air, some ice cubes. Terus ada steps. Nah, ini yang langkah-langkahnya. First, peel the mango and ingredient. Kupas mangga dan bersihkan. Next, cut the mango into pieces and put them in the blender, dan selanjutnya. Oke, next. Ini unsur kebahasaan atau language features. Jadi procedure text itu memiliki unsur kebahasaan seperti using simple present. Karena ini kan secara langsung kan bisa dijelaskan kepada kita dalam waktu. Kalau sudah dijelaskan simple present tense pasti sudah tahu ya ciri-cirinya simple present tense seperti apa, terus struktur present tense seperti apa. Nah, Mister kasih simpelnya aja nih. Simple present tense menggunakan action verb 1. Tadi kan ada cut, slice, peel, add. Cut, potong, slice, iris. Terus bedanya cut sama slice apa sih? Ayo. Oke, yang selanjutnya using connective of sequence. Connective of sequence. Jadi ini penghubung langkah-langkahnya dia. Jadi ada urut-urutan langkah. First, next, then, after. Nah, ini untuk catatan, untuk langkah-langkah kerja di dalam prosedur teks itu dilakukan secara urut ya. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam sebuah resep tadi, harus dilakukan secara runtut. Terus yang kedua using numbering, yang lebih mudahnya biasanya prosedur teks yang sederhana itu dituliskan untuk langkah-langkahnya, yaitu nomor 1 apa, peel the mango,
Nomor 2, seperti poin-poin gitu ya. Nah, bisa juga untuk dibuat paragraf, hanya saja untuk urutannya digantikan ke kata first, second, third, fourth, dan sampai selesai, dan seterusnya. Okay, the last, using imperative sentences. Menggunakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Seperti contohnya, saya memerintahkan, please open the door. Buka pintunya. Please erase the blackboard. Hapus papan tulisnya. Papan tulisnya kok dihapus? Bukan ya. Clean up the blackboard. Yang benar seperti itu. Membersihkan papan tulisnya. Tapi ada ini kan kalau di sekolah kan nggak pakai papan tulis sekarang ya. Udah canggih pakai ini proyektor. Nah, ini seperti itu. Imperative sentence, ingat-ingat kata perintah. Okay, so far any questions? Jika tidak ada yang tanyakan atau malu untuk bertanya, silakan dilihat saja videonya. Ini ada 2 video yang saya cantumkan untuk dilihat. Ya, jadi untuk prosedur tes itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, let's have a look. Ya, jadi, nah ini untuk task 1-nya. Oke, bisa bacakan instruksinya ya. Task 1, instructions. There are 2 kinds of procedure text. Match the information to complete the procedure text below with the correct answer. Jadi ini ada 2 teks prosedur ya di dalam tabel. Jadi kan sudah tahu ini gambar apa ya. Jadi tinggal mengisi informasi yang kurang di sini. Ada title, judulnya, ingredient, sama step. Nah, informasinya bisa didapat di 4 tabel bawah ini. Jadi sudah Mister bedakan dengan warna ya. Anda tinggal mengisi. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan task 1. Nah, ini kan. Jadi nanti jika ada di umum bisa lihat PPT yang nanti Mister share juga di grup. Tadi kan ada contohnya itu untuk teks prosedur resep seperti apa. Nanti bisa dibandingkan. Oke, untuk task 1 ini individu ya. Jadi kan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Lalu dikumpulkan di grup WA. Oke, ini informasinya. Silakan di match, cocokkan mana yang harus diisi di title, mana yang harus diisi di ingredients, mana yang harus diisi di steps. Dan bisa bedakan lewat highlight sama font. Jadi mudah saja. Oke, untuk ini ya, catatan saja untuk di ingredients, tidak apa-apa didaurut asal untuk masing-masing ini kan ada komposisi bahan yang berbeda. Jangan sampai tertukar saja untuk ingredient di tabel pertama ini apa saja. Ada 8 ya ini ya. Nah, untuk yang di tabel kedua ini apa saja? Silakan ditulis. Oh iya, untuk urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 didaurut tidak apa-apa. Begitu juga yang tabel ini. Yang harus urut yaitu bagian langkah-langkah ya. Steps ini harus urut. Ada 5 langkah masing-masing, silakan diisi nanti. Oke, lanjut ke task 2. Nah, di task 2 ini ada 1 paragraf. How to borrow book at library. Jadi, Mister bacakan instruksinya dulu. The instructions, there is a procedure text about how to borrow book at library. Then, fill the blank to complete the steps below. Okay, first, you blah blah blah. Bring your student identity card. Then,
blah 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 is the librarian along with the book that you borrow. Oke, yang bawah choose these words to complete the text. Jadi untuk yang teks 2 ini kalian isi nomor 1, 2 dengan kata yang ada di sini. Pastikan urutannya tepat karena ini sudah memang Mister buat ini urut dan untuk kata-katanya tidak hanya satu-satu gini ya, tidak ada kata yang satu jawaban untuk satu kata, hanya seperti itu. Tidak untuk satu jawaban dan dua kata. Jadi setiap nomor ini satu kata, satu kata, satu kata, satu kata. Catatan ini Mister Acak. Jadi kalian jika bingung nanti bisa lihat dictionary atau kamus. Ini seperti itu. Oke, saya rasa ini mudah untuk adik-adik kerjakan. Untuk teks 2 ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak Mister lanjutkan ke teks 3 ya. Oh ya, hampir lupa, untuk teks 2 ini juga dikerjakan secara individu. Nanti seperti yang teks pertama dikumpulkan melalui WA group untuk masing-masing siswa. Teks 3, nah teks 3 ini dilakukan secara grup ya. Instruksinya yaitu make the video about procedure how to make foods and drinks or manuals with your friend. Make your own group that consists of 2 students. Make sure that it will become the compact procedure. Start with the title, ingredient, and steps. Pictures and decorations are very allowed. Jadi silakan kalian membuat grup masing-masing terdiri dari 2 siswa ya, 2 anggota. Tugasnya yaitu membuat prosedur, bisa berupa resep makanan dan minuman, juga bisa manual seperti contoh di teks 2 itu. Hanya saja kalian harus mencari contoh yang lain atau membuat contoh yang lain. Pastikan teks prosedur tersebut runtut seperti judulnya, seperti judul, seperti bahan-bahan dan seterusnya jelas, runtut dan lengkap. Oke, untuk ini kan nanti dibuat seperti hard copy ya, hard copy-nya seperti itu. Jadi bisa dihias dengan gambar atau dekorasi seperti itu. Oke, untuk teks 1, 2, dan 3 apakah yang ditanyakan? Oke, jika tidak nanti setelah ini kita lanjutkan ke sesi WA Group. Baik, untuk penjelasan materi, teks, prosedur, dan tugas, Mister cukupkan sampai di sini ya. Jika nanti ada pertanyaan, bisa diajukan di WA Group. Oke, untuk tugasnya Mister tekankan ada 3. Yang pertama yang mengelompokkan informasi, yang kedua yaitu untuk mengisi teks rumpang, dan yang ketiga ini kelompok ya. Ingat, yang pertama dan kedua itu individu, yang tugas ketiga ini kelompok. Silakan pilih sendiri kelompoknya. Untuk masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Untuk teks prosedurnya bebas, usahakan untuk masing-masing kelompok tidak memilih atau membuat prosedur yang sama. Oke, silakan dihias sebaik mungkin. Mister tunggu tugasnya di minggu selanjutnya. Well, let's close our meeting today by praying hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week and good luck.